Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Nama saya Dava Rehan Atalah dengan NIM 244004843 dari jurusan Teknik Industri BINUS University. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan tentang hasil karya saya yaitu digital content yang bertemakan health. Pada hari ini saya akan membahas dan juga mempresentasikan tentang bahaya rokok elektronik atau vape pada remaja. Nah, jadi apa sih rokok elektronik itu? Jadi, rokok elektronik atau yang bisa kita kenal dengan vape adalah jenis penghantar nikotin secara elektronik. Nah, jadi secara simpelnya, vape ini tuh kayak rokok tapi versi modernnya, karena dia itu berbasis elektronik. Nah, vape ini juga biasa dikenal dengan istilah e-rokok, vaporizer, mod, pods, vape pen, atau e-hookah. Nah, cara kerjanya adalah dengan cara memanaskan cairan yang ada di dalam vape, lalu nantinya kemudian menghasilkan uap seperti asap. Nah, apa sih tujuan orang tertarik untuk membeli vape? Pertama, dia itu lebih praktis, simple, aman, dan juga compact. Dibandingkan dengan rokok biasa yang mungkin harus ada kegiatan menggunakan api, dan juga mungkin kalau ditaruh rokok biasa itu kan sedikit lebih berantakan ya, tembakaunya itu akan ngebuat jadi sampah. Kalau vape ini kan bentuknya kayak power bank, dan dia itu modelnya reusable juga, tinggal dicas. Jadi mungkin lebih simple dan juga lebih gampang digunakan di mana-mana. Lalu apalagi vape zaman sekarang itu udah banyak banget berbagai bentuk dan juga ukuran ya. Ada yang bentuknya itu lingkaran, kotak, persegi, dan ukurannya pun juga ada yang besar, sedang, yang kecil sebesar USB pun juga ada gitu ya. Dan juga warnanya nih, warnanya pun juga nggak cuma warna-warna standar, bahkan sekarang udah ada warna-warna kayak gradasi, dan bahan-bahannya pun juga ada yang bahan kayu, bahan gunmetal, jadi itu ngebuat jadi, apa ya, mungkin kayak poin plus orang tertarik untuk ngebeli vape gitu. Lalu vape ini juga dikenal karena membuat pecandu rokok itu untuk berhenti ngerokok, karena dianggap lebih aman dan bisa membantu berhenti ngerokok. Nih, ini tuh khususnya itu untuk orang-orang yang sebelumnya itu sebagai pecandu rokok, mereka itu menganggap bahwa vape itu bisa membantu mereka dalam usaha mereka dalam memberhenti ngerokok. Karena dianggap vape itu lebih aman, tidak ada tar, dan juga nikotinnya lebih rendah. Lalu ketertarikan orang-orang untuk membeli vape adalah karena adanya tren trik bermain asap ya. Karena memang vape itu kan asapnya sedikit lebih tebal dan lebih apa ya, lebih tebal dan lebih banyak gitu ya. Jadi mungkin bisa dibuat trik-trik kayak trik ubur-ubur itu lumayan ngetren di sekitar tahun 2019-2020. Nah, apa sih kandungan dan komponen yang ada di dalam vape? Nah, pertama ini ada komponen utama nih yang kita bahas tuh adalah badan dari vape-nya. Pertama itu ada baterai, lalu yang kedua ada elemen panas, lalu yang ketiga adalah tabung yang berisi cairan atau yang bisa kita kenal dengan cartridge. Lalu komponen pada cairannya itu terdapat nikotin, propilen glikol, dan juga penambah rasa. Nah, apa sih perbedaan antara vape dan juga rokok biasa? Pertama, kalau vape itu memanaskan cairan tanpa ada pembakaran, jadi dia menggunakan cas. Jadi memang dia seperti reusable ya, konsepnya itu reusable bisa digunakan berkali-kali karena memang dicas. Beda dengan rokok biasa yang memang harus ada kegiatan membakar menggunakan api. Lalu yang kedua, tanpa adanya asap dan tanpa tar. Sedangkan kalau rokok biasa itu menggunakan asap yang pekat, asap yang berbau tajam dan juga eh, tar. Lalu yang ketiga, tidak meninggalkan sampah karena memang dia bisa digunakan berkali-kali. Beda dengan rokok biasa yang memang dipakai sekali setelah digunakan, puntungnya dibuang dan menjadi sampah. Lalu uap yang larut pada cairan, sedangkan rokok biasa itu tidak dapat larut pada cairan. Lalu yang terakhir, tidak meninggalkan bau yang menyengat. Sedangkan kalau rokok biasa itu meninggalkan bau yang cukup menyengat. Kalau vape itu mungkin tidak meninggalkan bau, tapi beberapa meninggalkan bau, tapi mungkin lebih ke bau dari cartridge tersebut ya. Tergantung dengan penggunanya. Mungkin kalau penggunanya itu menggunakan cairan berasa buah mangga misalkan, berarti dia meninggalkan bau buah mangga gitu. Beda dengan rokok biasa yang meninggalkan bau yang benar-benar bau tembakau menyengat. Seperti itu. Next. Nah, ini fakta tentang rokok elektronik nih, terutama di Indonesia. Jadi, kenaikan pengguna vape pada tahun 2023 itu sebanyak 10 kali lipat menurut Survei Kesehatan Indonesia atau SKI. Nah, jumlah pengguna itu dari 0,3% atau sebanyak 480.000 naik menjadi 3,0% atau sebanyak 6,6 juta pada tahun 2021. Nah, jadi pengguna vape ini tuh naik sebanyak 10 kali lipat ya atau 100% dari jarak rentang waktu 10 tahun. Ini tuh menurut data Global Adult Tobacco Survey. Lalu, menurut Statista Consumer Insight pada tahun 2023 mengatakan bahwa Indonesia itu menjadi pengguna atau consumer vape terbanyak di dunia. Nah, di sini saya mempunyai data pengguna vape berdasarkan umur. Nah, jadi terdapat 44%
pengguna vape itu di umur rentang 18-29, lalu 37% di umur 30-39, lalu sebanyak 15% di umur 40-49, lalu sebanyak 4% di umur 50-64. Jadi di sini kesimpulannya bahwa pengguna vape itu paling banyak adalah di rentang umur 18-29, yaitu di umur remaja. Nah, ini apa aja sih kandungan dan juga toksisitas yang ada di dalam vape? Pertama, itu nikotin yang menyebabkan adiktif dan juga pengaruh perkembangan otak. Lalu yang kedua ada propilen glikol, yaitu menyebabkan iritasi saluran pernapasan. Lalu ada karsinogen, yaitu menyebabkan kanker. Lalu ada akrolane, yaitu menyebabkan kerusakan paru-paru. Lalu ada diacetyl, yaitu menyebabkan penyakit paru-paru kronis, yaitu bronkiolitis. Lalu ada kadmium, yaitu logam beracun yang terdapat pada vape. Karena kan vape itu dia itu bentuknya seperti powerbank ya, dia bentuknya dicas, jadi memang ada logamnya di situ. Dan logamnya itu pun beracun. Lalu yang terakhir itu adalah benzen. Benzen itu adalah senyawa beracun yang biasa kita temuin pada knalpot kendaraan. Nah, apa sih pengaruh nikotin pada otak? Pertama, itu dapat menyebabkan kerusakan perkembangan otak yang mengontrol perhatian, suasana hati, fokus, dan juga memori dan juga perilaku seseorang. Lalu resiko gangguan tidur dan juga psikologis seperti kecemasan. Nah, selain otak, ini juga ada dampak kesehatannya terhadap paru-paru. Pertama, ada pembentukan radikal oksigen, lalu mengurangi kapasitas antioksidan paru-paru, lalu iritasi trakea dan juga laring, lalu ada menyebabkan mutasi DNA yang dapat menghambat pertumbuhan paru-paru, dan juga dapat pembengkakan dan juga penyempitan saluran udara, dan juga menghasilkan lendir berlebih di saluran pernapasan. Nah, biasanya orang yang biasa ngevape itu pasti ada penyakit yang kayak dia tuh sesak nafas. Nah, itu disebabkan oleh ini nih, pembengkakan dan penyempitan saluran udara, dan juga menghasilkan lendir berlebih di saluran pernapasan. Itu yang ngebuat orang-orang yang biasa menggunakan vape itu jadi susah bernafas atau sesak nafas. Lalu yang terakhir ini adalah penyakit yang cukup terkenal ya beberapa tahun lalu akibat dari vape atau dari rokok, yaitu popcorn lungs. Nah, dampak lainnya ada juga nih, nggak cuma dari paru-paru dan juga otak. Pertama, penyakit-penyakit lainnya, yaitu ada penyakit jantung, lalu ada resiko diabetes. Nah, diabetes itu dari kartridnya ya, teman-teman. Jadi kartridge vape itu tuh memang dia itu gulanya cukup banyak kadarnya. Jadi dia tuh manis. Makanya memang ada risiko diabetes jika kita menggunakan vape. Lalu penyebab lainnya tuh ada kanker, ketergantungan karena nikotin, lalu keracunan karena senyawa kimia yang beracun dan juga eh, logam yang berbahaya, lalu iritasi tenggorokan. Dan juga dampak lainnya yang ada di lingkup lingkungan. Pertama, asap yang dapat membahayakan orang lain atau yang bisa kita kenal dengan perokok pasif. Lalu baterai lithium ion yang dapat mencemari lingkungan dan juga polusi udara. Nah, nggak cuma berdampak di jangka pendek aja ya, namun vape ini juga berdampak di jangka panjang sampai kita tua nanti. Apa aja dampaknya? Pertama, mempengaruhi kinerja otak, lalu kemampuan verbalisasi emosi, lalu berbagai macam penyakit yang datang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya, lalu resiko kecanduan karena nikotin, dan yang terakhir adalah gangguan imun tubuh. Nah, jadi kesimpulannya bahwa rokok elektronik atau vape itu paling banyak digemari oleh remaja di rentang usia 18-29 tahun. Lalu vape itu juga tidak lebih baik dari rokok biasa ya, karena memiliki banyak kandungan yang berbahaya. Lalu vape itu juga menimbulkan dampak yang sangat berbahaya, nggak cuma penyakit pada otak dan paru-paru, melainkan dari penyakit-penyakit lainnya. Contohnya tadi yang sudah dijelaskan, ada penyakit kanker dan juga diabetes. Lalu vape itu juga menimbulkan berbagai penyakit dari jangka pendek hingga jangka panjang. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.